Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan saya beri judul Nyanyian Mereka yang Menang. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagian bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah dan benar, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Pekerjaan penumpahan 7 cawan yang dipercayakan kepada 7 malaikat di dalam Wahyu pasal 15 dan seterusnya ini, saudara, ini adalah pekerjaan yang harus mereka lakukan, yaitu untuk merampungkan kehancuran antikristus dan para pengikut-pengikutnya. Yohanes telah berbicara mengenai dibukanya 7 meterai. Yang pertama. Yang kedua tentang suara 7 sangkakala. Dan yang sekarang adalah Yohanes berbicara tentang dituangnya 7 cawan murka Allah. Sebelum Yohanes berbicara mengenai 7 malaikat dengan 7 cawan murka, ia memberikan gambaran tentang mereka yang mati syahid demi Kristus. Mereka berdiri di tepi laut kaca. Saudara, di dalam ayat pertama dari Wahyu pasal 15 ini dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Yohanes sekarang melihat, saudara, tanda lain yang mengagumkan dan menakjubkan di surga. Digambarkan seperti itu karena keajaiban dan ketakutan yang ditimbulkan oleh tempat kudus Allah. Dia melihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Malapetaka itu menggemakan penghakiman yang dicurahkan ke atas Mesir. Diperbandingkan dengan perjanjian lama di dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal ke-12, bagaimana malapetaka itu, saudara, menghancurkan orang Mesir, wilayah Mesir, para pemimpin Mesir, dukun-dukun paranormal Mesir. Saudara, itu benar-benar dihancurkan oleh Allah sehingga bangsa Israel boleh eksodus atau keluar dari Mesir di dalam perbudakan mereka yang hampir 430 tahun. Dan penghakiman lain dari Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpaling dari Dia, saudara. Jadi orang-orang yang berpaling dari Tuhan, Tuhan katakan ada penghakimannya, ya saudara. Di dalam Imamat 26 ayat 21, Bilangan 11 ayat 33, dan seterusnya. Malapetaka di sini adalah yang terakhir, di mana murka Allah mencapai kesempurnaan. Jadi cawan murka ini adalah malapetaka yang terakhir, ya saudara. Tampaknya, saudara, penghakiman cawan, meskipun mereka tumpang tindih dengan materai, di dalam Wahyu pasal 6, pasal 8, dikatakan penghakiman sangkakala di dalam Wahyu pasal 8 ayat 69 dan seterusnya. Dikatakan berfokus pada akhir sejarah,
pada penghakiman final dan klimaks yang Allah curahkan kepada manusia. Mungkin ketujuh dari penghakiman cawan tersebut menggambarkan dari berbagai sudut sifat dari penghakiman yang terakhir, saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Sebelumnya kita telah melihat sebuah lautan kaca, saudara, seperti kristal di hadapan takhta Allah, ya saudara. Itu saudara bisa bandingkan di dalam Yehezkiel 1 ayat 22 atau Wahyu 4 ayat 6. Di sini Yohanes melihat sebuah lautan kaca bercampur dengan api. Bagian ini mengenai penghakiman, saudara. Ya, seperti yang telah saya jelaskan, pernah terjadi, saudara, ya, di dalam perjanjian lama, turunlah atas Mesir hujan es beserta api, ya, di dalam Keluaran pasal 9 ayat 24. Terus jerami akan dibakar dalam api, saudara. Ya, jadi api ini melambangkan tentang penghakiman, ya, di dalam Matius pasal 3 ayat 12. Terus juga dikatakan Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, Ibrani 12 ayat 29. Ini adalah api penghakiman yang akan dijatuhkan ke atas bumi. Para martir telah memenangkan pertarungan melawan kekuatan antikristus. Para martir mengalami kematian yang paling biadab. Tetapi kemudian dikatakan mereka tampil sebagai pemenang. Ini mungkin menandakan jurang pemisah antara umat manusia dan Allah. Karena lautan melambangkan kekacauan dan kehancuran, ya, dari lautan yang seperti kaca itu dikatakan ini mungkin menandakan jurang, pembatas antara manusia dan Allah, saudara. Karena lautan melambangkan kekacauan dan kehancuran, ya, bagi pemikir-pemikir Ibrani, saudara. Mendekati Dia atau Allah adalah seperti berjalan di atas sebuah lautan kaca yang indah, tapi lautan itu terbakar oleh api. Namun demikian, orang-orang kudus berdiri tanpa terluka di atas lautan kaca itu. Karena kata depan epi di sini mungkin, saudara, berarti di atas, bukan di samping. Mereka tidak termakan oleh hadirat Allah yang kudus dan mengagumkan. Sebaliknya mereka membawa kecapi untuk memuji Allah karena pembebasan dan penyelamatannya. Mereka berdiri di hadapan Allah karena mereka telah menaklukkan binatang itu, ya saudara. Jadi patung itu, saudara, dan bilangan namanya. Penaklukan seperti yang kita lihat adalah salah satu tema utama dalam kitab ini. Ya saudara, jadi hanya orang-orang yang menaklukkan yang dapat berdiri di atas lautan kaca di hadapan takhta Allah. Pada akhirnya, orang-orang kudus menang atas dasar darah anak domba Allah yang membasuh mereka bersih dari dosa-dosa mereka. Di dalam ayat 3 dijelaskan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Jadi ada dua nyanyian, saudara, ya. Nyanyian anak Musa dan nyanyian anak domba. Bunyinya demikian. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya saudara, ini ada nyanyiannya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Jadi ayat 3 ini diciptakan oleh seorang penyanyi untuk menyanyikan, untuk dijadikan sebuah nyanyian, saudara.
Orang-orang yang telah menaklukkan binatang dan berdiri di hadapan takhta Allah di atas lautan kaca itu dikatakan mempunyai kecapi-kecapi, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Ya saudara, di dalam Bilangan pasal 12 ayat 7, Ulangan 34 ayat 5 itu berbicara tentang nyanyian Musa, ya. Yosua 1 ayat 2 dan 7. Dan nyanyian anak domba yang kedua, ketika Israel dibebaskan dari Firaun dan Mesir. Mereka bernyanyi dengan kemenangan dan sukacita karena keselamatan mereka dan penghakiman yang dicurahkan ke atas orang-orang Mesir. Laut melambangkan kejahatan dan kekacauan, tapi Yesus telah menaklukkan kekuatan-kekuatan yang menentang Allah. Nah, saudara, pembebasan di bawah Musa itu mengantisipasi dan menunjuk ke depan pada penebusan yang lebih besar yang sedang dikerjakan oleh anak domba. Oleh sebab itu, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba secara genetik terkait, ya, karena janji-janji yang dibuat kepada Musa itu pada akhirnya digenapi dalam penyelamatan yang dikerjakan oleh anak domba, saudara. Demikian pula Eksodus dari Mesir menunjuk ke depan pada penebusan. Jadi ini lambang, saudara, dalam perjanjian lama ini. Dan penggenapannya ada dalam perjanjian baru. Jadi keluarnya orang-orang Israel dari Mesir itu menunjukkan, ya, pada penebusan Kristus. Eksodus dari dosa, membawa manusia-manusia yang ada di muka bumi ini yang penuh dengan dosa yang harusnya binasa, keluar dari ikatan, tekanan, ya, kungkungan dosa. Nah, itu dikerjakan oleh Yesus Kristus, saudara, untuk manusia keluar dari hukum dosa dan pasti juga di dalamnya hukum maut, saudara, ya, supaya saudara dan saya ditebus dosa kita dan akhirnya kita mendapatkan janji keselamatan. Maut tidak ada lagi, saudara, ketika saudara dan saya telah mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian jasmani hanyalah awal untuk kita bersama dalam kekekalan dengan Allah. Nah, saudara, orang-orang kudus itu bernyanyi karena mereka diselamatkan, sementara musuh-musuh mereka dihakimi. Orang-orang kudus bersorak-sorai, saudara, dan bernyanyi dalam besar dan ajaib segala pekerjaannya. Besar dan ajaiblah karyamu, ya, jadi ajaib segala pekerjaan Allah, saudara. Dan merefleksikan karya penyelamatan Allah di Eksodus. Demikian pula kata-kata seperti menakjubkan dan mengagumkan digunakan untuk menyelamatkan umatnya dalam Eksodus. Jadi Allah benar-benar masyhur, mengagumkan, saudara, dalam perbuatan-perbuatannya, ya, di dalam Keluaran 15 ayat 11, dasar ayatnya. Orang-orang percaya penuh dengan pujian karena mereka eksodus, ya, keluar, saudara, ya, dari dosa-dosa mereka yang lama ke tanah perjanjian yang baru, yaitu tanah yang kekal, yang dimana kita nanti dijanjikan dalam perjalanan kita ke surga yang kekal, saudara. Ini yang Tuhan janjikan, saudara. Ya, jadi ini siapa yang mengerjakannya? Ya, Yesus Kristus. Nah, hubungan antara Wahyu 15 ayat 3 dan Mazmur 98 ayat 1 dikatakan begini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus, saudara. Ya, di sini kita melihat lagi ada 3 tema yang cocok dengan Wahyu pasal 15 ayat 3 ini. Nyanyian pekerjaan Allah yang menakjubkan dan keselamatan. Penyelamatan Allah atas umatnya tidak dapat dipisahkan dari penghakimannya terhadap orang-orang jahat dan penyelamatan orang-orang kudus dari pengaruh buruk mereka. Dia mampu untuk menyelamatkan dan menghakimi karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Raja segala bangsa, saudara. Segala jalannya adalah adil
dan benar. Ya, ini yang memang selalu dikumandangkan tentang Allah yang adil dan benar. Adil Engkau Tuhan, yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah adalah benar dan segalanya adalah benar. Ya, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Dia besar, dia benar, dan dia adil, saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Rencana Allah bagi dunia mencakup penghakiman dan penyelamatannya adalah mengagumkan. Ketika orang-orang melihat pekerjaan Allah dalam penyelamatan dan penghakiman, mereka takut akan Dia dan memuliakan namanya yang besar dan mengagumkan. Karena itu, saudara, jangan kita takut karena kuasa Allah saja, tetapi kita harus takut karena kesucian. Allah itu suci, saudara. Jadi dengan takut yang demikian ini, barulah kita dapat menyempurnakan kesucian kita. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi, dengan takut akan Allah kita dapat disempurnakan dalam kekudusan. Oleh karena itu kita perlu mendengarkan pengajaran tentang kesucian Allah setelah kita disucikan dari dosa-dosa kita, supaya kesucian ini menjadi sempurna. Mereka mengakui hanya Allah sebagai kudus, benar-benar unik, dan berbeda dari apapun dalam ciptaan. Oleh sebab itu, semua bangsa akan datang untuk menyembah dan bersujud di hadapan satu-satunya Allah yang benar. Yohanes, saudara, mungkin memasukkan orang-orang tidak percaya, saudara, di sini, karena semua orang akan mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, atas dunia ini, atas segala ciptaannya, meskipun mereka membenci Dia dan menolak Dia. Keilahian Allah akan diakui dalam tindakan-tindakan yang benar, dan kebenarannya diperlihatkan baik dalam penghakiman maupun dalam penyelamatan. Karena Allah selalu melakukan apa yang tepat dan benar dan baik. Berselancar dalam kebenaran. Amin.